Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham Techim kuartal kedua tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama-tama kita masuk ke bisnis model dari saham Techim ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri kertas. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari penjualan kertasnya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia, terkait kasus hukum, saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan Techim. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Purinusa sebesar 59,67%, masyarakat sebesar 40,33%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh Techim. Dan untuk lebih detailnya, teman-teman bisa langsung saja ke website atau laporan keuangan dari perusahaan ini. Dan kita lihat dari segi pendapatannya, untuk secara kuartal kedua mengalami kenaikan sebesar 18,8%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 24,6%. Dan dari segi net profitnya mengalami kenaikan juga, dan kenaikannya sebesar 30,8%. Dan seperti tadi saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal kedua, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 61,9%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 4,2%. Untuk dari segi utang mengalami penurunan, dan penurunannya sebesar 2,3%. Dan dari segi modalnya mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 10,8%. Dan teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sekitar 22,37%, jadi mengalami kenaikan hampir 5% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dan kalau kita lihat secara histori mungkin 3-4 tahun terakhir, memang rata-rata untuk NPM-nya di atas 15%. Untuk dari segi EPS di 1092 dan membuat pernya di 6,25 kali. Dan kalau kita lihat ini merupakan per yang paling rendah ya untuk saham dari Techim ini. Untuk dari segi book value sekarang di 7581 dan membuat PBV-nya di 0,9 kali. Dan kalau kita lihat dari segi PBV-nya, kalau selama 4 tahun terakhir ini juga merupakan PBV yang paling rendah. Untuk dari segi ROE, dari segi DER-nya di 0,91 kali. Jadi untuk dari segi DER juga sudah di bawah 1. Dan selama histori sih untuk dari segi DER-nya selalu di atas 1. Untuk dari segi ROE-nya di 14,41%. Jadi juga bagus ya, di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA di 7,54%. Dan teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 6825. Dan dari analisa fundamental saya bisa mendapatkan nilai intrinsic value-nya sekitar 9.500. Jadi masih memiliki margin of safety 39%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan oke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCK saya berikan oke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue, net profit dan aset saya berikan oke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan oke karena DER-nya di bawah 1. Untuk book value saya berikan oke karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan oke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk marginal safety saya berikan oke karena positif. Untuk dividen saya berikan oke karena selama 5 tahun terakhir untuk saham Techim ini masih cukup royal memberikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham Techim ini? Jadi teman-teman, kalau sering menonton video saya mungkin ada kembarannya ya. Saya memiliki INKP tapi saya tidak memiliki Techim. Jadi menurut saya dua perusahaan ini sebenarnya cukup sama, tetapi saya lebih memilih INKP dari segi kinerjanya. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya sudah membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buatkan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya.
Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.